ayat 10 sampai ayat yang ke-13, Bapak Saudara. Kita sama-sama baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Amin. Saudara, disinilah rumah Tuhan yang pertama ya secara permanen itu berdiri. Kalau saudara melihat, saudaraku, kalau kita bicara rumah Tuhan, bait Allah, maka selalu ada penyempurnaan, Yang tadinya rumah Tuhan itu disebut dengan kemah suci, ya saudara, kemah suci yang dibangun oleh Musa, ya, oleh Musa dibangun, Bapak Ibu Saudara, kemah suci, tabernakel. Lalu kemudian di zaman ini, saudaraku, di zaman Salomo, maka bait suci ini, bait Allah ini juga disempurnakan, bukan lagi bentuknya kemah, tetapi sekarang bentuknya permanen, Bapak Ibu Saudara, bentuknya fisik gedung, ya saudara, dan bahkan sangat megah gedung ini, ya saudara, bangunan ini sangat teramat megah sekali. Tetapi kemudian kalau saudara melihat, kalau kita bicara tentang bait Allah pada perjanjian baru, ya saudara, ini yang kita mau bicarakan. Kalau kita bicara tentang bait Allah di dalam perjanjian baru, bukan lagi menekankan tentang fisik, bukan lagi bicara tentang gedungnya, bukan lagi bicara tentang bangunannya. Tetapi kalau saudara melihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, coba sama-sama kita lihat saudara sebentar. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Kalau kita bicara tentang bait Allah ini, saudaraku, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, ya. Kalau kita sudah menemukannya, sama-sama kita baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah? Ada amin, saudara. Sekali lagi saudara, sama-sama kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah? Amin, saudara. Selalu disempurnakan dari kemah, ya saudara, ya, disempurnakan jadi sebuah bangunan. Tetapi kemudian dalam perjanjian baru disempurnakan lagi, Bapak Ibu Saudara, bukan lagi bicara gedung. Tetapi apa, saudaraku? Kehidupan orang percaya adalah baitnya Allah. Ada amin, saudaraku. Kehidupan saya dan saudara itu adalah baitnya Allah. Ya. Bukan gedung ini, saudara. Dulu Allah juga sebetulnya tidak tertarik dengan apa yang dibuat sama manusia, tetapi Allah berkenan, saudara. Ya, Allah berkemurahan untuk berhadirat di dalam gedung itu, di dalam bangunan itu. Tapi kemudian sebetulnya Allah mau, saudara, goalnya adalah apa? Bangunan itu bukan tentang fisik, tetapi bangunan itu adalah organik. Kehidupan saya dan saudara, orang-orang percaya dalam Tuhan, itu adalah tempat kediaman Allah. Bisa bilang amin, saudara? Itu adalah tempat di mana Allah suka sekali. Allah suka sekali untuk berdiam dalam hidup saya, dalam hidup saya. Makanya ini yang Allah paparkan, saudara. Lewat apa? Lewat Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu, dimulai dengan kalimat itu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita melihat bagaimana waktu pentabisan itu kemuliaan Allah hadir di dalam bait Allah. Dan itulah, saudaraku, itulah bait Allah. Kalau kita bicara bait Allah, bait itu adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah. Nanti perjalanan waktu selanjutnya, kalau saudara melihat, sejarah menceritakan kepada kita, gedungnya ada. Gedungnya berdiri, saudara. Gedungnya permanen, ada, kelihatan.
Tapi kemudian kalau saudara melihat perjalanan waktu selanjutnya, ya sudah dari bait Allah yang dibangun sama Salomo sama Israel, lalu kemudian yang terjadi adalah apa? Bangunannya ada, tapi roh Tuhannya sudah tidak ada. Bangunannya masih berdiri, tapi roh Tuhannya sudah tidak lagi tinggal di dalam. Nah ini saudara, ini yang jadi masalahnya. Masalah daripada Israel selanjutnya, bagaimana kemudian mereka mengalami kehidupan yang terpuruk, menghadapi kegagalan, menghadapi kekalahan, menghadapi ditindas, saudara, dan tidak berdaya. Ditindas, berperang itu nggak apa-apa, tapi yang jadi masalahnya kalau kemudian kita ditindas sama masalah, kita berperang dengan masalah, tapi kemudian kita tidak berdaya, itu yang jadi masalah. Setiap orang saya lihat ngalamin yang namanya ditindas, ngalamin yang namanya peperangan, pergumulan. Tapi bedanya, ya saudara, ada orang-orang yang kemudian menang dalam pergumulan itu. Tapi ada orang-orang yang ditekan seterusnya, selamanya dengan pergumulan. Nggak pernah bangkit, nggak pernah menang melawan pergumulan. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya, saudara? Kenapa Israel ditekan dan tidak pernah bangkit? Diperangi dan tidak pernah menang. Apa penyebabnya? Karena Allah sudah tidak berhadirat lagi di dalam bait Allah. Allah, kalau sudah melihat dalam kitab Yeskiel, Allah meninggalkan bait Allah. Nah, saudara, kita kembali pada kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang kehidupan bait Allah, saya dan saudara, kita adalah bait Allah, rumah Tuhan, ya, tempat kediaman Tuhan berhadirat dalam hidup kita. Tetapi yang jadi pertanyaan besar buat kita adalah, benarkah ada Allah yang tinggal dalam hidup kita? Atau jangan-jangan pernah Allah tinggal, sempat Allah tinggal, pernah Allah berdiam dalam hidup kita, tapi kemudian Allah tidak tinggal lagi dalam hidup saya dan saudara. Pernah Allah berdiam, sempat Allah berdiam, lama Allah berdiam, tapi sekarang Allah tidak lagi berdiam. Roh itu sudah tidak lagi berdiam dalam hidup. Itu yang jadi masalah. Israel pernah membangun bait Allah, dan Allah kemudian tertarik. Allah sudah bilang sama Daud, aku gak pernah tinggal di dalam sebuah bangunan. Aku tuh besar, aku tuh tidak terbatas. Tapi karena Daud pengen mendirikan bait Allah, akhirnya Allah berkenan dengan keinginan Daud, dan diwujudkan oleh Salomo membangun bait Allah. Dan Allah akhirnya berdiam di dalam. Sempat, pernah, tapi kemudian Allah meninggalkan bait Allah itu. Sudah bisa lihat itu dalam kitab Yeskiel, saudara. Itu pergerakan Allah, tetapi pergerakan bukan pergerakan yang luar biasa, tapi pergerakan mundurnya Allah dari Israel. Sampai Allah katanya meninggalkan Israel, meninggalkan bait. Dari situlah saya melihat, dari situlah kemudian malapetaka demi malapetaka, sengsara demi sengsara. Sekali lagi, orang mengalami sengsara itu bisa. Orang percaya bisa. Kalau saya tanya, Pak Gam, bisa nggak ngalamin sengsara, penderitaan? Bisa, sangat bisa. Tapi orang percaya pasti menang melawan sengsara itu. Ada amin, saudara. Orang percaya pasti bisa mengatasi masalah itu, penderitaan hidup itu. Tetapi Israel ditekan dan tidak pernah menang. Kalau itu yang terjadi, itu sebuah masalah besar. Itu juga pertanyaan buat kita.
kita ini bait Allah, masih ada, kita masih hidup. Kita masih hidup, sudah. Kita masih ada, ya. Masih berdiri kita, bait Allah ini masih berdiri sampai hari ini, saya dan saudara. Tetapi bukan itu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, adakah Allah masih tinggal dalam hidup saya? Masih adakah roh Tuhan itu tinggal bersama dengan saya, bersemayam dalam hidup? Itu yang jadi pertanyaan besarnya, dan itu harus ada jawabannya. Itu harus punya jawaban. Kenapa? Karena begini, saudara, yang saya mau bilang bahwa apa sih yang jadi penyebab mengapa Allah kemudian meninggal? Apakah karena Allah tidak betah? Apakah Allah tertarik dengan bangunan yang lain sehingga Allah meninggalkan yang indah dan pindah ke sana? Kalau kita seperti itu, kita bosan sama satu restoran, saudara, tempat makan, maka kita bisa beralih ke tempat yang lain. Kita bosan bergereja di sini, kita bisa pindah ke tempat gereja yang lain. Tapi Allah nggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Allah bukan model seperti itu. Kalau Allah meninggalkan satu tempat, maka itu berarti ada sesuatu yang membuat Allah terusik, sehingga Allah nggak betah. Allah coba, saya melihatnya begitu, Allah coba menahan dirinya. Allah coba bertahan untuk tetap tinggal di tengah-tengah bait Allah. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena Allah tunggu berubah. Allah tunggu berubah. Ada perubahan. Tetapi perubahan itu nggak pernah terjadi. Saudara, kenapa Allah bisa meninggalkan seseorang, hidup seseorang? Karena ada sesuatu yang membuat Allah tak betah tinggal di dalam. Allah itu suci, Allah itu kudus. Ada amin, saudara. Allah nggak bisa kalau ada ketidakkudusan yang terus dibiarkan, ada ketidaksucian yang terus dibiarkan. Allah nggak bisa tinggal untuk seterusnya di tempat yang pada akhirnya Allah angkat kaki, roh Tuhan itu angkat kaki, meninggalkan tempat itu, meninggalkan kehidupan itu. Yuk sama-sama kita cek lagi, saudara. Buat saya, buat saudara, kita cek lagi. Masih adakah hadirat itu tinggal dalam hidup saya? Karena saya melihatnya begini, ketika roh Tuhan tinggal, yang menetap dalam bait Allah, dalam zaman, wah, kemenangan. Tapi ketika roh Tuhan meninggalkan bait Allah, hancur mereka. Hancur mereka. Imam Eli pernah, orang-orang Israel waktu zaman Imam Eli, saudaraku, ya, pada waktu zaman Imam Eli orang Israel berperang melawan siapa? Melawan Filistin, kalau tidak salah. Ya, melawan Filistin. Sampai mereka pikir, wah, ini nih senjata kita, senjata terakhir kita. Apa? Ada yang usul rupanya. Apa senjata terakhirnya? Ambil aja tabut Allah, ya, karena memang tabut Allah itu berkuasa. Tapi masalahnya tabut Allah juga sudah nggak ada kuasanya. Kenapa? Karena hadiratnya sudah tidak ada. Makanya kenapa kita tidak menekankan kepada bendawi, saudara, benda, ya, karena bukan itu. Ya, ada orang yang itu pakai salib, ya. Kalau di film-film dulu, kalau di Dracula, saudara, nanti kalau ditunjukin salib. Sekarang, ya saudara, bagusnya film sekarang Dracula diginiin malah ngecek, saudara. Ya, Dracula dulu saudara, kalau Dracula digituin, film Dracula kepanasan, memang bohong-bohongan. Nah, sekarang biar kata Dracula beli mempan. Memang kita nggak kebendaan, ya, nggak ada juga, kita nggak pakai, ada gereja yang menekan tentang ada taruh tabut-tabutan lah di sini. Bukan itu, maaf saudara, ya, bagus sih, tapi kalau itu dijadikan mengartikan hadirat Tuhan, enggak bisa.
Yuk cek lagi. Kenapa? Karena ada hadir atau tidaknya Tuhan dalam hidup kita. Seperti apa hidup kita sebenarnya? Bagaimana dengan hidup kita sebenarnya? Dia tinggal atau tidak, sebetulnya kita bisa cek dengan apa? Dengan bagaimana kehidupan kita. Adakah kehidupan kita sedang berjuang untuk melakukan firman, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam kesucian, belajar, berjuang. Belum sih, tapi berjuang. Selalu membangun hubungan dengan Tuhan, Kalau itu yang saudara temukan ada dalam diri saudara, pertanyaan itu ada jawabannya, maka saya yakinkan Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Ada amin. Saya pastikan saudara, kalau saudara jaga hidup saudara, ada keinginan tapi saudara takut akan Tuhan, belajar takut akan Tuhan. Ada keinginan, ada hawa nafsu tapi saudara takut akan Tuhan. Saudara mengendalikan diri dengan kekuatan firman yang saudara terima. Jadi kendali atas hidup saudara, bukan emosi, bukan hawa nafsu yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Maka saya percaya saudaraku, Roh Tuhan itu ada bersama dengan saudara sampai hari ini. Kalau saudara juga membangun hubungan sama Tuhan, ada sapaan Tuhan, ada sapaan saudara kepada Tuhan. Malamkah, tengah malamkah, pagi harikah, saudara bangun, saudara punya waktu bersekutu dengan saya pastikan ada Roh Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Tapi kalau yang ini nggak ada, 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 kalau saudara melihat dalam bait Allah itu saudara ada pertolongan, ada amin saudara. Kalau saudara lihat tuh, ya, Salomo bilang kalau ada orang bermasalah, kalau ada sampar, kalau ada penyakit menular, kalau ada orang berdoa dalam baitmu, engkau mendengar. Artinya apa? Dalam bait Allah itu ada Tuhan yang mendengar, ada Tuhan, connect kita dengan Tuhan. Tersedia apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya apa? Orang yang punya hadirat Tuhan dalam hidupnya nggak pernah bisa dikalahkan oleh apapun juga. Ada amin, saudara. Orang yang ada hadirat Tuhan dalam hidupnya selalu hidup berkemenangan. Ada pertolongan Tuhan. Bukan tidak ada masalah loh saudara. Bukan maaf. Bukan tidak ada permasalahan. Bukan tidak ada pergumulan. Bukan tidak ada tantangan hidup. Bukan tidak ada kadang kita mengalami kekurangan. Bukan. Ada saudara. Tapi selalu saya mau bilang ada mujizat Tuhan di dalamnya. Amin saudara. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bukan berarti aman, jalan lurus, tidak ada perantangan, tidak ada hambatan. Ada. Tapi selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat, selalu ada keajaiban, selalu ada keanehan-keanehan yang kita alami saudara. Kenapa? Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjadi penolong buat saya dan saudara. Yang sebabnya pagi ini pastikan saudara, kita ini bait Allah. Betul. Kalau saudara ada bilang, saya ini bait Allah, puji Tuhan. Tapi maaf, pertanyaan yang kedua ini yang lebih penting. Adakah Roh Tuhan itu tinggal menetap dalam hidup saya dan saudara? Karena ada bait Allah yang tidak ada Tuhan di dalam. Ada banyak saudara. Ada bangunannya, tetapi Tuhannya sudah tidak ada. Seperti yang dalam kitab Yeskiel. Dan selanjutnya, kisah setelah Yeskiel itu, tidak ada Tuhan di dalam. Bencana besar. Pastikan saudara, pastikan bahwa itu yang saya katakan. Pastikan bahwa hidup kita masih berjuang untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ada amin saudaraku. Hidup kita masih berjuang untuk jadi pelaku firman. Apa itu firman? Ya mengajar kita, menuntut kita untuk mengampuni, mengasihi, menjadi pelaku firman, hidup di dalam kebenaran, banyak hal. Hidup dalam kejujuran dan banyak hal lainnya. Pastikan kita masih sedang berjuang untuk itu. Kita bukan menjadi orang yang sudah
Kita hidup di dalam kejahatan, nggak pernah berjuang untuk melawan kejahatan, nggak pernah keluar, berjuang untuk keluar dari kejahatan itu. Kita masih terus belajar membangun hubungan dengan Tuhan, walaupun kadang-kadang nanti datang malasnya, tapi kita bangkitkan lagi semangat itu, bangkitkan lagi gairah itu. Ada juga saatnya saya malas banget, tapi saya harus berjuang untuk membangkitkan lagi, berjuang menghidupkan lagi itu api, sudah semangat itu, untuk boleh terhubung dengan Tuhan. Bukankah itu sudah tanda-tanda daripada bait Allah? Bagaimana tidak, ya? Bagaimana ada Tuhan tapi tidak ada sapaan, tidak ada hubungan? Aneh. Kayak orang tinggal di satu rumah tapi nggak pernah ngomong gitu. Kabur orang itu. Ya. Nggak bisa, harus ada hubungan, harus ada komunikasi dua arah. Bukan cuma satu arah. Kadang-kadang kita hubungannya satu arah sama Tuhan, cuma minta Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan angkat saya. Tapi Tuhan nggak pernah izinkan kita nggak pernah izinkan Tuhan bicara sama kita. Ini pelajaran dasar nih saudara, sebetulnya ini pelajaran dasar, ini pelajaran mula-mula, ya. Pengertian tentang bait Allah itu pelajaran dasar. Tapi berapa banyak kita sudah bicara tentang Roh Kudus, kita sudah bicara tentang manifestasi Roh Kudus, kita sudah bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi yang ini kita abaikan. Tolong kita ya saudara, supaya pagi ini kita diingatkan, disadarkan lagi. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi bait Allah yang kudus itu. Ada amin saudara. Bait Allah di mana Tuhan tinggal di dalam hidup saya. Saya percaya saudara, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, seperti Paulus bilang saudara, ya, kalau Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Ada amin saudara. Siapa yang bisa jadi lawan kita? Nggak ada. Ya, Pemazmur pernah bilang begini saudaraku, dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Ada amin saudara. Dengan Allah, bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Itu kalau ada apa? Kalau ada roh Allah itu, pribadi Allah itu tinggal dalam itu, kita bisa melewati itu saudara, badai. Kita bisa melewati yang namanya goncangan-goncangan itu. Kita bisa melewati itu saudara, yang namanya perubahan musim yang sangat ekstrim, yang dimana semua mati. Ya, perubahan musim yang ekstrim itu membuat semua yang kuat jadi mati. Tapi orang yang ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam orang itu, dia bisa melewati semuanya itu. Ada amin sebenarnya. Dia bisa melewati semua. Saya bukan lagi ngomong kosong. Saya sampaikan kebenaran firman ini. Saya alami dan saudara juga pernah alami, sudah alami. Dan saya mau bilang, saudara akan terus mengalami mujizat Tuhan. Ada amin saudara. Kalau apa? Kalau Tuhan yang ada terus ditinggal. Makanya Daud pernah saudara, Daud pernah Tuhan mau ninggalin Daud. Tuhan marah sama Daud, Tuhan kecewa sama Daud. Kenapa? Karena Tuhan sudah banyak kasih segala sesuatu yang Daud butuhkan, tapi Daud mengecewakan karena masalah Batseba. Tuhan mau undur dari hidup Daud. Tapi hebat Daud. Daud berdoa sama Tuhan. Daud nangis sama Tuhan. Sampai Daud tulis satu mazmur khusus doanya itu kepada Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Ada banyak orang yang gak peduli sama roh Tuhan. Kenapa? Duit masih banyak, rumah masih banyak, mobil masih banyak. Mau beli apa aja bisa. Daud punya semuanya. Tapi Daud begitu gemetar ketika dia tahu Tuhan mau tinggalkan. Daud jadi gemetar. Daud jadi ketakutan.
Nggak banyak orang yang punya rasa takut seperti ini. Orang banyak takut apa? Kalau pandemi apa mobil, aduh, kalau buka m-banking, kan sekarang bukan lagi lihat buku tabungan, sekarang lihatnya m-banking, aduh, dengan nyusut hati. Simpanan ya sudah tambah berkurang, baru mulai gelisah. Aduh, ambekan ada natap ke langit kosong ya saudara, sambil reda netes air mata. Tapi waktu roh Tuhan tinggalin kita nggak ada yang gitu. Padahal kalau ada roh Tuhan, kita pasti menang melewati semuanya. Itu ada amin. Kita pasti bisa melewati. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.